يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pembelajar kitab Jisr yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita membuka kitab kita halaman 295. Pada halaman ini insyaallah kita akan mempelajari tadribat al-fahm. Tadribat al-fahm, latihan untuk memahami teks. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan membaca kosakata di bagian atas. Yang pertama ada kosakata istahya. Istahya. Istahya artinya adalah malu. Istahya fi'il madhi. Istahya kalau kita rubah menjadi fi'il mudhari' atau kita tasrif maka berbunyi istahya yastahyi. Istahya yastahyi, ya. Ini nanti ya-nya menjadi dua. Istahya yastahyi, seperti itu. Lanjut. Istamarra. Istamarra juga fi'il madhi artinya melanjutkan atau berlanjut. Istamarra. Kalau kita tasrif, kita rubah ke fi'il mudhari' maka menjadi istamarra yastamirru. Istamarra yastamirru. Istamarra yastamirru. Selanjutnya, usrah. Usrah adalah masa sulit atau kesulitan, ya. Usrah. Fa inna ma'al usri yusra. Ma'al usri, usri. Jadi ain sin ra. Ain sin ra ini artinya kesulitan. Ain sin ra ha usrah. Selanjutnya rijz. Ra jim zai. Rijz. Rijzun atau rijz artinya azab. Kemudian jahaza. Jahaza adalah fi'il madhi. Artinya menyiapkan. Kalau kita tasrif maka menjadi jahaza yujahizu. Jahaza yujahizu. Menyiapkan. Kemudian fahisyah. Fahisyah kita sudah tahu artinya sebuah yang fahish, sesuatu yang keji, yang kotor, yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala disebut keji. Nauzubillahi min fahisyah. Semoga Allah lindungi kita semua dari kekejian. Selanjutnya tadribatul fahm. Mari kita baca bagian pertama. Awalan, uktubil kalimatis sahihata fil faraghat. Nah, kita diminta untuk mengisi titik-titik di dalam makalah kecil ini. Makalah kecil ini atau paragraf ini berbicara tentang seorang sahabat. Siapakah sahabat itu? Man hadas sahabi? Man hadas sahabi? Siapakah sahabat ini? Huwa Uthman ibnu Affan, ya. Beliau adalah Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Mari kita baca. Di sini ada fi artinya di. Di sini ada basyarahu. Basyara artinya memberi kabar gembira. Kalau basyarahu memberinya kabar gembira, ya, atau memberitakan kepadanya kabar gembira. Kemudian ats-tsalits artinya ketiga, kemudian yaum yakni hari, banat artinya anak-anak perempuan, jaish artinya pasukan. Baik, mari kita baca sekarang teksnya atau paragrafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man hadzal sahabi? Siapakah sahabat yang diceritakan dalam paragraf ini? Huwa, dia adalah khalifatul muslimin titik titik titik. Khalifah muslimin titik titik titik. Ya, silakan diisi. Tazawwaja bintaini. Tazawwaja menikah. Bintaini dengan dua putri. Min titik titik titik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad dan telah. Jahaza, jahaza, silakan lihat kosakata di atas. Jahaza jaishan. Jaishan sudah ada di sini, ya. Jahaza jaishan kamilan, secara sempurna, ya. Secara sempurna. Yusamma disebut, ya, disebut apa? Titik 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 al-usrah, al-usrah, ya. Jadi Utsman itu pernah jahaza jaishan kamilan, secara sempurna, yang disebut jaishnya itu disebut titik 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 al-usrah, ya. Yusamma titik titik al-usrah.
Wa akhbara anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi anna al-malaikata tastahyi minhu. Wa akhbara itu memberikan kabar, memberitakan. Rasulullah SAW menceritakan kepada kita anhu tentangnya. Rasulullah menceritakan tentang Uthman, ya, akhbara Rasul anhu, akhbara ar-Rasul anhu. Rasul menceritakan, mengkabarkan tentang Utsman. Atau boleh juga akhbara anhu Rasul, menceritakan tentangnya siapa? Rasulullah. Rasulullah menceritakan tentangnya, tentang Utsman. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annal malaika, bahwasanya al malaikat tastahyi. Tastahyi di atas sudah ya, istahya yastahyi. Nah, ini malaika di sini muannats. Muannats masuknya gender feminim al malaikat. Tapi malaikat itu tidak laki tidak perempuan, namun secara lafaz malaika itu muannats, feminim, gendernya secara lafaz, tapi secara hakikatnya malaikah tidak laki-laki tidak perempuan. Kemudian al malaikata tastahyi minhu, malaikat malu kepada Uthman, ya, saking pemalunya Uthman, malaikat pun malu kepada Uthman. Walaqad qutil, walaqad qutil, dan telah, walaqad ini artinya telah, qutila, qutila itu artinya dibunuh, ya, telah dibunuh, titik titik titik, baitihi. Bait adalah rumah, hi-nya, baitihi rumahnya. Kama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, titik titik titik, bil jannah, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam titik 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 bil jannah. Nah, ya, dengan surga. Apa ini kira-kira jawabannya? Indama kanu fil Madinah, ketika mereka para sahabat dan Utsman bersama-sama ada di Madinah. Nabi pernah titik-titik bahwa Utsman fil jannah, bahwa Utsman akan masuk surga. Dzata yam, yakni dzat artinya suatu ketika atau suatu, ya, dzat titik-titik titik, ya, pada suatu titik-titik titik. Baik, ini mengenai pemahaman tentang siapakah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Thanian, sil baina kulli majmu'atain. Seperti biasa kita memasukkan atau mencocokkan antara eh, kata yang di kanan dan yang di kiri sesuai dengan yang sering kita temukan dalam Al-Quran, ya. Yang pertama artinya ajal. Ajal ini artinya adalah ajal. Adu adalah musuh, sirat adalah jalan, sahir tukang sihir, sami' adalah maha mendengar. Mustaqim, mustaqim, musamma adalah telah ditentukan, telah ditentukan. Alim, maha mengetahui, mubin, mubin jelas. Kadzab adalah pendusta, ya. Ya, mana yang mananya? Yang biasanya sepadan yang mana, ya? Mubin artinya nyata, mubin jelas atau nyata. Baik. Insya Allah bisa, ya. Silakan disambungkan. Selanjutnya, ashab, khainah, su, aqibah, zubur. Ashab adalah pemilik atau kelompok, ya, golongan. Ashabuna golongan, ya. Di sini artinya golongan. Khainah, khainah adalah yang pengkhianat. Ya, su adalah yang buruk. Aqibah, aqibah artinya akibat. Akibat, ya. Zubur adalah kelompok. Nah, ini mungkin agak susah kami kasih jawaban. Ashab al al-yamin, golongan kanan. Khainatul a'yun. Khainatul a'yun, al-a'yun adalah mata. Jadi mata yang khianat. Su'ud dar, dar tempat tinggal. Tempat tinggal yang buruk yaitu neraka. Aqibatul munzarin, akibat orang-orang yang diberikan peringatan tapi tidak taat, disebut al-munzarin di sini. Aqibatul munzarin, sudah dikasih nasihat tidak taat, maka dia kena akibatnya. Aqibatul munzarin. Kemudian zubur, zubur adalah kelompok, golongan. Zuburul awwalin. Di Al-Quran, zuburul awwalin, yaitu golongan orang-orang yang terdahulu. Selanjutnya, al-balagh artinya menyampaikan, al-aziz maha perkasa, al-qaum artinya qaum, al-fadl keutamaan Allah atau anugerah Allah, al-azab, al-azab adalah siksa. Al-kafirun kafir, al-mubin yang nyata yang jelas, al-hakim yang bijaksana, al-alim, al-alim adalah yang pedih, al-kabir yang besar, ya, yang besar. Baik, eh, ini kami berikan jawaban al-balagh, al-balagh al-mubin, al-aziz
الحكيم، القوم الكافرون، الفضل الكبير، العذاب الأليم. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya, thalithan sil baina al-majmu'atain. Kita akan mempelajari qissatu Lut alaihi salam. Qissatu Lutin alaihi salam. Qissah artinya kisah. Qissah artinya kisah. Kisah siapa? Lut alaihi salam. Baik, kana qaumu Lut كانوا يأتون الرجال فأرسل الله لهم فدعاهم إلى عباده لكنهم لم يستجيبوا واستمروا فيه فأرسل الله عليهم. Silakan dibaca dulu teksnya. Kemudian teks yang sebelah kiri, min dunin nisa fi'lil fahishah يفعلون الفاحشة لوطا رسولا الله وترك الفاحشة رجزا من السماء لدعوة لوط عليه السلام. Baik, sekarang untuk memahami kisah ini kami terjemahkan kisahnya seperti ini. Ini kisah aslinya dalam bahasa Indonesia bahwa kaum Lut melakukan kemaksiatan. Laki-laki dari mereka mendatangi atau menyukai laki-laki dan tidak perempuan. Kemudian Allah mengutus kepada mereka atau untuk mereka Lut sebagai seorang rasul. Kemudian Lut mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan kekejian. Akan tetapi mereka tidak menjawab seruan Lut alaihissalam. Mereka pun terus berlanjut dalam perbuatan keji. Kemudian Allah mengutus kepada mereka azab dari langit. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari penyakit kaum Lut, dari maksiat kaum Lut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Selanjutnya adalah tasrif. Istahya yastahyi istihya. Istahya yastahyi istihya. Istahya fi'il madhi artinya sudah malu ya. Yastahi fi'il mudhari artinya malu. Istihya masdar yaitu malu ya, rasa malu. Istihya. Selanjutnya istamarra yastamirru istimrar. Istamarra yastamirru istimrar. Istamarra fi'il madhi artinya sudah melanjutkan. Yastamirru fi'il mudhari artinya melanjutkan. Istimrar masdar artinya kelanjutan atau sebuah proses yang berlanjut. Ini adalah tasrif. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita Al-Qur'an Al-Karim dan bahasa Arab untuk kita dan keturunan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum.